Hukuman kebiri, suatu sanksi pidana yang sudah berhasil dijatuhkan di Indonesia, namun masih sangatlah minim dalam pengkajian dan penelitian hukuman tersebut. Namun, dalam berbagai negara lain sudah ada vonis tersebut, seperti di Inggris pada tahun 1950, seperti Amerika di State of Alabama, dan juga Korea Selatan yang berhasil menjatuhkannya kepada 2 orang. Namun di Indonesia barulah terjadi vonis tersebut pada tanggal 30 Agustus 2019 kepada narapidana yang bernama Muhammad Haris yang sudah berhasil memperkosa 9 anak. Namun dengan ada kajian minim ini, institusi pemerintah pun masih belum bisa mendapatkan kesimpulan yang konkret sehingga menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini manusiawi? Apakah dampak psikologis dari hukuman tersebut? Apakah dampak sosiologis dari hukuman tersebut? Maka dari itulah, itu tugas kami sebagai mahasiswa dan para penerus bangsa untuk meneliti ini, untuk bisa mendapatkan suatu kesimpulan yang lebih konkret atau pula membantu mendapatkan kesimpulan tersebut. Mari saksikan. So I think chemical castration can be considered as one of the punishments for rapists because there's a lot of debate and there's a lot of controversy about the death penalty, and it's still debated over. So I think chemical castration can be considered as the more humane option, especially for rapists. Because I think they deserve the harshest treatment, but the death penalty is too much. So chemical castration for the win. Kalau menurut saya kebiri itu agak berlebihan sih, karena ketika seseorang dikebiri itu kan hormon testosteron kan itu nggak sama seperti orang pada umumnya kan. Jadi dia kehilangan gender identity-nya, jadi kayak dia kehilangan jati dirinya sebagai seorang laki-laki gitu sih. Iya, dasar pemikiran dari aparat hukum untuk membuat menambahkan satu lagi metode penghukuman di dalam sistem peradilan pidana kita, yaitu kebiri, karena mereka melihat bahwa metode-metode penghukuman yang biasa, fisik, yang orang kemudian dipenjara begitu, itu tidak membuat jerah karena mereka melihat adanya pengulangan atau residivisme dari orang-orang yang melakukan kebiri itu, dan mereka kemudian berpikir bahwa yang menyebabkan seorang ini melakukan kejahatannya berulang itu karena adanya dorongan seksual. Oleh karena itu dorongan seksualnya itu yang perlu untuk dikontrol atau bahkan dihentikan. Namun kebiri ini sejauh penelitian kita belum dipromulgasikan melalui undang-undang gitu ya. Jadinya apakah hakim memiliki hak untuk menambahkan suatu vonis atau suatu sanksi yang memang belum ada di KUHP atau KUHP gitu? Iya. KUHP. Iya. Hakim kan memang punya wewenang untuk menjatuhkan hukuman itu yang dianggap atau menurut pemikirannya adalah sesuai dan adil. Itu yang pertama. Jadi dia bisa saja untuk membuat satu putusan yang tanpa adanya presiden sebelumnya. Yang kedua adalah hukuman kebiri ini kan tidak tiba-tiba ada, karena ada permintaan dari penuntut umum, dan juga biasanya hakim akan bekerja di dalam lingkup permintaan dari penuntut umum itu, sehingga ketika penuntut umum meminta untuk adanya hukuman kebiri dan hakim melihat itu adalah hal yang cocok dan pantas, kemudian terjadilah hukuman itu dijatuhkan. Harus dilihat ini. Kalau ini kan penuntut umum adalah bergerak dalam ranah pidana, beda dengan ranah perdata. Kalau ranah perdata itu adalah apa yang diminta itu yang harus dibahas.
Iya. Kalau kemudian dibahas atau diputuskan lain, berarti kan itu melampaui permintaan atau melampaui wewenangnya untuk memutuskan. Nah, kalau di dalam ranah pidana ini hakim bisa mengeluarkan sesuatu yang tidak diminta oleh penuntut umum atau di luar permintaan penuntut umum. Jadi harus dibedakan konteksnya ya, pidana sama pidana. Iya. Sama yang terakhir itu penjatuhan hukuman buat kebiri ini kan emang direncanakan untuk diterapkan oleh dokter, dituntut oleh dokter gitu. Namun ada beberapa yang bilang bahwa ini malah menjadi suatu kontradiksi dalam sumpah dokter, karena dokter semestinya menyelamatkan pasien atau apalagi gitu. Menurut Bapak bagaimanakah bisa diterapkan ini kalau emang jatuhkan hukuman ini tuh nggak sesuai sama sumpah dokter atau undang-undang kesehatan ini? Inilah yang masalahnya di sini, karena pelaksanaan hukum seperti hukum kebiri itu memerlukan seorang eksekutor yang punya keahlian khusus. Masalahnya di sini adalah tidak dari pertama ketika ide ini dicetuskan itu pihak yang terkait, terutama dokter selaku eksekutor, itu diikutkan, ataupun kalau diikutkan tidak secara mendalam. Satu, itu kemudian menimbulkan masalah karena perbedaan persepsi antara calon eksekutor dengan yang memerintahkan eksekutor. Yang kedua adalah ada kekurangpahaman dari pihak penegak hukum sendiri, karena masing-masing profesi itu punya kode etik, punya aturan-aturan yang mereka patuhi. Bahkan juga seperti kode etik kedokteran, itu kan kode etik yang secara universal dipatuhi. Perbedaan persepsi tentang kode etik inilah tidak diselesaikan di awal, sehingga ketika terjadi masuk ke pengadilan dan dilakukan penghukuman itu timbul masalah. Siapa yang akan mengeksekusi? Itu yang menjadi masalah. Hal yang lain adalah dokter itu menjalankan sesuai keyakinannya dan memang sudah ada pedomannya. Itu kan menjadi masalah hukum bagi penegak hukum, karena kalau dia memaksakan berarti adalah dia membuat seseorang melanggar hukum yang ada. Bagaimana caranya menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum? Iya. Berarti apa yang bisa kita simpulkan itu dalam ranah pidana mungkin emang masih kurang mendalami dalam asas kepastian hukumnya ya Pak? Jelas kepastian hukum itu menjadi masalah karena sebelumnya tidak dibahas para pemangku kepentingan, tidak diajak duduk bersama, sehingga begitu hasilnya selesai itu kemudian menjadi hukum yang non executable, tidak bisa dijalankan karena hakim tidak punya keahlian medis, tidak punya keahlian kimia untuk melakukan hukuman itu. Dan memang juga bukan tatarannya hakim, jaksa juga tidak bisa. Nah, karena itu harus oleh dokter. Masalahnya dokter tidak mau karena itu bertentangan dengan kode etik mereka. Seperti itu. Sebenarnya saya nggak terlalu ekspor soal isu psikologi ya. Tapi memang balik lagi dengan pemberlakuan itu jangan sampai kita menimbulkan satu pidana baru atau terjadinya satu tindakan kriminalitas baru. Saya pikir penting juga ketika misalnya apakah misalnya jalur melakukan kebiri dalam hal yang sama dengan kasus pembunuhan itu satu bisa benar-benar ada efek jerah. Terus kedua, jangan sampai memang dari hukuman yang tersebut, balik lagi saya bilang, ditemukan bukti baru yang mereka nggak bersalah,
atau jangan sampai membuat mereka jadi dendam gitu ya, menimbulkan masalah yang baru lagi. Bahwa ada banyak cara, kita tahu maksudnya tanpa mengesampingkan bahwa situasi di Indonesia banyak sekali terjadi kasus kekerasan seksual gitu ya, tapi apakah kemudian satu-satunya kesalahan atau satu-satunya tanggung jawab dibebankan kepada satu orang pelaku? Karena balik lagi kalau bicara soal kasus pidana, walaupun tanggung jawabnya dibebankan terhadap individu, tapi negara punya kewajiban aktif untuk satu, menghormati hak asasi manusia, dua, respect, menghargai, satu menghormati, dua melindungi, terus ketiga memang memenuhi gitu. Apakah misalnya pemenuhan hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara ini bisa diberikan kepada keduanya? Karena satu, untuk korban dalam hal ini Kebiri mungkin konteks negara melakukan tanggung jawab terhadap pemenuhan haknya si korban. Tapi di sisi lain, apakah negara ini juga tengah melakukan pemenuhan hak asasi manusia terhadap tersangka atau pelaku? Nah ini kan tidak gitu. Dan saya pikir kalau bicara soal Undang-Undang Dasar misalnya di pasal 27D itu terkait dengan persamaan di hadapan hukum, equality before the law. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menyebutkan soal persamaan di hadapan hukum. Jadi siapapun itu warga negara, dia bersalah atau apalagi statusnya masih tersangka, itu belum bisa dikenakan. Itu tidak bisa, maksud saya tidak bisa juga dikenakan hukuman yang seperti itu gitu ya, tanpa kita tahu bahwa benar-benar dia melakukan atau tidak. Kalaupun yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut, kita kan harus tahu kenapa dia melakukannya. Apakah dia mental illness? Misalnya, itu kan kita nggak pernah tahu, dan sekarang lebih banyak peristiwa terkait dengan mental illness yang mana itu penyakit yang tidak kasat mata, orang lain tidak bisa benar-benar mengetahui secara fisik yang bersangkutan itu sakit atau tidak gitu. Jadi semua orang cuma bilang bahwa oke, dia melakukan satu tindak pidana, ya dia bersalah, whatever apa alasannya kayak gitu. Saya pikir ini juga balik lagi penting untuk jadi concern terkait dengan isu hukum dan hak asasi manusia. Satu, dia dilanggar soal persamaan di hadapan hukum. Dua, juga apakah ada kemanfaatan dari dibentukan Kebiri ini. Dan yang ketiga, saya pikir untuk melakukan semacam apa yang dilakukan negara terkait dengan kasus kekerasan seksual, ada banyak sebenarnya yang bisa dilakukan. Sosialisasi misalnya dilakukan, pengetatan penghukuman itu juga lebih baik. Apakah misalnya dalam, balik lagi pernyataan saya di awal soal bagaimana dengan sistem hukum di Indonesia, apakah sudah lebih baik atau belum? Kalau belum, ya dibenahi. Misalnya instead of dia dihukum mati misalnya atau dikebiri, kenapa tidak dia diberikan hukuman yang maksimal? Supaya ada efek jerah, dari soal efek jerah. Justru dengan dia di dalam tahanan, dia punya kesempatan dia untuk memperbaiki apa yang dia lakukan. Bayangkan ketika dia sudah di penjara, tapi kemudian dia dikebiri. Dia harus menghabiskan banyak waktu di dalam hanya untuk dealing sama dendamnya dia. Dan bisa jadi ketika dia keluar, ini sama persis dengan yang apa yang ditulis di makalah teman-teman sebelumnya sama saya. Bisa jadi itu menimbulkan satu masalah baru ketika dia dendam keluar, dia akan menyasar anak-anak kecil yang mungkin membuat dia menjadi seperti ini, dihukum seperti itu. Bayangkan ketika ada orang, saya nggak tahu nih kalau satu kasus yang pertama, kasus Kebiri ini dia memang bersalah atau tidak gitu ya, walaupun banyak pemberitaan mengatakan memang dia bersalah. Tapi begini, katakanlah misalnya dia tidak bersalah, tapi kemudian dia dipaksa atau disiksa untuk mengakui peristiwa melakukan satu tindakan kekerasan seksual sehingga dia mendapat hukuman Kebiri. Kemudian proses Kebiri itu dilakukan lah, ceritanya di Indonesia. Dan satu hari pelaku sebenarnya mengakui bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap Kebiri yang sudah dilakukan. Karena ketika once dia sudah dikebiri, nggak mungkin kemudian situasinya berubah seperti sedia kala. Setiap orang punya kesempatan juga untuk berubah, dan setiap orang juga walaupun dia di dalam tahanan, dia tetap punya hak-haknya yang harus dipenuhi oleh negara. Gitu.
itu yang dilakukan bentuk hukuman yang dilakukan itu kan bentuk hukuman yang memang secara medis gitu kan. Sehingga tentunya dampak langsungnya adalah dampak langsung medis. Jadi kalau yang saya ketahui gitu ya, saya sih sebenarnya gini, saya sebagai psikolog sih tidak bisa menjelaskan dalam kapasitas saya sebagai psikolog untuk secara detail dan mendalam tentang dua hukuman itu sendiri gitu ya. Tetapi intinya sih pada dasarnya hukuman kastrasi itu atau kebiri itu untuk menurunkan level hormon testosteron. Nah, itu hormon itu kan yang terkait dengan hasrat seksual. Sehingga memang ketika dilakukan kebiri baik itu secara kimia maupun secara fisik, ya teknikalnya itu ya, secara fisik itu memang bisa membuat gitu ya low level ini, sehingga ya pasti mempengaruhi hasrat seksual. Terus keinginan untuk seksual hubungan seksual, terus juga tentunya terkait sama apa sih fungsi ereksi dan segala macam. Itu memang terkait gitu. Tetapi balik lagi yang jadi pertanyaan adalah kekerasan. Ini udah ditanya sih belum tadi ya tentang kekerasan seksual. Nggak apa-apa, saya lanjutin ya karena kita nggak bisa cuplik-cuplik gitu ya. Jadi konseptual utuh gitu. Bicara lagi tentang kekerasan seksual itu sebenarnya penyebabnya tuh tidak melulu hanya karena hasrat seksual pelaku, yang kemudian si pelaku melakukan bentuk kekerasan seksual, tetapi kompleks gitu penyebabnya, kompleks gitu. Jadi intinya setiap orang kan punya, kalau kita bayangkan gitu, setiap orang kan punya hasrat seksual. Nah, kenapa ada orang yang melakukan itu secara paksa menjadi bentuk kekerasan seksual, kenapa ada yang tidak gitu kan? Nah, kalau yang melakukan secara kekerasan tentunya menjadi isu kekerasan sendiri itu apa sih yang mendasari gitu. Kekerasan seksual itu sebenarnya bagian dari kekerasan berbasis gender. Kalau kita bilang kekerasan berbasis gender itu apa? Kekerasan yang memang didasari oleh adanya ketimpangan relasi kuasa. Apa tuh Mas Gem? Relasi kuasa antara, kalau di sini gender itu kan konstruk masyarakat ya. Jadi gender tuh bukan laki-laki perempuan. Jenis kelamin tuh kan laki-laki perempuan, tetapi gender itu adalah misalnya kita bilang kalau perempuan itu harus lembut, laki-laki itu nggak apa-apa kasar atau keras. Nah, itu udah kita bilangnya gender. Jadi konstruk yang dibuat oleh masyarakat. Nah, relasi kuasa itu kadang-kadang kekerasan itu didasari oleh adanya relasi kuasa yang memang berbasis pada bias gender itu tadi gitu. Jadi kebanyakan korban kekerasan seksual kan adalah perempuan. Karena secara konstruk gender gitu di lingkungan, sistem lingkungan menganggap perempuan itu lemah gitu. Perempuan itu yang di bawah, perempuan itu harus pasif. Laki-laki nggak apa-apa kalau agresif. Perempuan itu harus pasif menunggu gitu. Sehingga timbul kekerasan, salah satunya kekerasan seksual itu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang tentang kekerasan seksual itu kita nggak bicara tentang ini karena pelakunya punya hasrat seksual yang tinggi gitu, nggak seperti itu, tetapi didasari oleh kekerasan berbasis gender itu sendiri. Pun tahu kasus Renat Sinaga, itu kan kekerasan seksual. Dia melakukan pada kok itu sama-sama laki-laki kan, laki-laki nggak ada relasi kuasa, itu bukan seperti itu, tapi relasi kuasa. Jadi gender perempuan termasuk yang memang sifatnya bersifat feminin gitu, bersifat memang lembut gitu. Jadi makanya pada kaum gay lesbian itu kekerasan seksual itu tinggi gitu juga angkanya, karena itu tadi masalah relasi kuasanya. Pada Renat Sinaga juga di bawah usianya gitu kan, dia melakukan di bawah usianya gitu. Sama kalau boleh tanya lagi, ini berarti kan upaya menurunkan
tingkat testosteronnya itu ada side effect nggak, ada dampak lain nggak selain emang untuk ngurangin hasrat seksualnya? Kalau dampak medis sebatas yang saya tahu sih, dampak medis sebatas yang saya tahu, yaitu tadi mungkin resiko penyakit cancer, resiko kalau kekurangan hormon itu ya. Tetapi kalau dampak psikologis itu sendiri, tadi karena menurunkan hasrat seksual, jadi kan seksualitas itu sebenarnya kan salah satu drive ya, atau dorongan dalam hidup manusia gitu. Mestinya manusia sehat punya itu, tapi ketika itu dimatikan ya menjadi hidup, menurut saya sih keseimbangan kesehatan mentalnya pasti terpengaruh gitu. Yang terpengaruh bukan cuma emang dia punya tingkat seksualitas, tapi yang lain juga, misalnya aktivitas kerja kinerja itu juga. Frustasi mungkin ya, maksudnya kan karena itu dorongan hidup ya, dorongan drive untuk kehidupan juga gitu. Seperti itu. Kalau dari sisi pelaku ya gitu. Kalau dari sisi itu tadi berdampak nggak sih pada meminimalkan kekerasan seksual? Belum tentu, dan menurut saya sih, kalau saya sih bisa secara yakin bilang tidak efektif gitu, karena terkait itu tadi dinamika terjadinya kekerasan seksual tuh bukan seperti itu gitu kan, orang punya hasrat seksual tinggi terus kemudian dia melakukan kekerasan. Nggak mungkin gitu. Jawabannya segampang kebiri aja gitu ya, Mbak. Jadi apa yang aku nangkep mungkin secara psikologis itu mungkin untuk mengurangi seenggaknya kekerasan seksual itu emang melalui pendidikan ya, bukan dengan sanksi ada kebiri atau gitu-gitu. Ya, biasanya pelaku-pelaku itu memang mesti kita lihat gitu ya latar belakang psikologisnya, jadi bisa dilakukan terapi terhadap mereka atau psikoedukasi terhadap lingkungannya. Gitu. Jadi lingkungannya benar-benar mempengaruhi gitu. Kalau misalnya psikoedukasi terhadap lingkungan tuh ya tentunya misalnya kalau sistem lingkungan tadi gitu ya, tentang bagaimana pemahaman relasi kuasanya gitu ya, bagaimana pemahaman bahwa seksualitas itu setara antara laki-laki dan perempuan lah, bahwa setiap itu hak gitu ya, hak individu, jadi tidak bisa dipaksakan, tidak boleh dipaksakan, misalnya kayak gitu. Misalnya pemahaman sistem lingkungan ya, jadi kita merubah pemahaman lah, merubah paradigma gitu tentang seksualitas gitu. Terus kemudian biasanya lagi karena terkait sama relasi kuasa gitu ya, relasi kuasa saya bilang tadi kompleks karena juga terkait dengan kesehatan mental si individu pelaku itu sendiri gitu. Jadi biasanya sih terkait sama konsep dirinya, masalah power sebenarnya. Jadi ketika dia punya hasrat kemudian dia melakukan dengan paksaan gitu ya, dengan kekerasan, itu yang ada di situ, muatan yang tergantung di situ kan sebenarnya power itu gitu. Dia melakukan dengan power gitu. Dia butuh power itu gitu. Makanya korbannya kan biasanya yang di bawah usianya gitu kan. Kemudian atau yang memang dianggap itu secara relasi kuasa lebih di bawah gitu, karena terkait tadi konsep diri power. Makanya penanganannya tuh ya perlu konseling, perlu terapi gitu. Di samping itu tadi mungkin kalau mau secara medis juga dibarengi ya bisa gitu ya, ada terapi-terapi hormonal gitu. Tapi lebih manusiawi lah sebenarnya, lebih manusiawi bagi pelaku dan juga lebih efektif. Gitu, seperti itu. Namun segenap dari penelitian kami mengenai isu kebiri ini dikarenakan adanya situasi yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini, penelitian kami terpaksa harus berhenti sejauh ini. Namun masih banyak banget yang perlu diteliti mengenai isu kebiri ini, terutama dalam bidang farmasi, kedokteran, dan juga dampak sosial. Namun perjuangan kami belum sampai sini. Inilah suatu upaya dari HMFA untuk membantu ke pemerintahan supaya mereka bisa mendapatkan informasi lebih lanjut lagi mengenai kebiri yang sejauh ini belum ada sumber hukum selain jurisprudensi. Maka dari itu, apa yang kami bisa dapatkan dari permasalahan ini adalah adanya ketidaksinergisan dalam perancangan undang-undang di Indonesia. Kami membutuhkan para ahli yang bukan hanya bersumber kepada hukum. Kami perlu ahli-ahli yang
memiliki pengetahuan yang substansial mengenai psikologi dan juga kesehatan dan lain-lain. Ini pun juga dapat diterapkan dalam semua undang-undang yang lain, tidak hanya untuk penerapan isu kebiri ini saja. Maka dari situ saya izin pamit dan silakan komen